misalnya disegel tadi. Iya, ada beberapa Tapi kan perusahaan. ini harus jelas gitu loh, ya kan? Penyebab Disegel disegel, karena iya. apa kan gitu? Apa penyebabnya korporasi tersebut disegel kan Iya, gitu? iya. Harus disampaikan ke daripada publik Iya. begitu. Ya kan kalau bisa dari kementerian terkait itu menyampaikan konferensi pers kan begitu. Jangan hanya disegel karena apa tentu. Selamat datang di Bankung Berbicara. Membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali lagi di channel YouTube Bankung Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, di episode kali ini saya tidak sendiri. Ya, seperti sahabat Bankung lihat saat ini, saya ditemani oleh Bung Dr. Kandidat Efesus Dewan Marlan Sinaga SH.MH. Ya, Bung, gimana kabarnya, Bung? Iya, baik. Terima kasih Bung Albert. Terima kasih sahabat CT Bankum. Kabar kita selalu baik walaupun akhir-akhir ini cuaca mendung ya, Ya. hujan terus ya kan. Ya. Tetapi kita tetap sehat, bugar ya. Jadi kita tetap hadir untuk memberikan edukasi, pandangan-pandangan hukum dan diskusi terkait seputar hukum. Kalau Bung Albert, bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah ya, kabar saya sehat, Bung. Ya, seperti yang sahabat lihat saat ini ya, saya Albert Harmokulaya dan juga Bung Naga ya dalam keadaan sehat jasmani dan akan terus memberikan edukasi kepada sahabat Bankung Berbicara. Benar Bung Albert. Ya, Bung, di episode kali ini, Bung, ini sambungan daripada diskusi kita yang sebelumnya mengenai bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi ini, Bung. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, Bung. Betul. Yang mana kemarin itu kita fokuskan pada apa sih penyebabnya memicu sehingga terjadinya bencana alam ini selain daripada cuaca ekstrim ya, Bung. Betul. Namun kemudian di episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai perusahaan-perusahaan, lebih ke spesifikasi ini, Bung. Ada beberapa perusahaan-perusahaan ya yang diduga melakukan pelanggaran seperti pembahasan kita yang episode-episode sebelumnya, Bung. Ya. Di berita atau di media sosial yang beredar saat ini, Bung, ya ada beberapa perusahaan yang disegel ini, Bung. Ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup ya udah berhasil menyegel 4 perusahaan atau korporasi, dan dari Kemenhub itu ada 7 perusahaan yang sudah mereka segel dan udah mereka pasang line ini, Bung, garis. Terkait dengan itu, menurut daripada Bung Naga lah, dari kacamata hukum Bang Naga, terkait daripada dilakukannya penyegelan ini, apakah memang hanya sebatas itu atau konsekuensi hukumnya bagaimana ini? Baik, terima kasih Bung Albert, terima kasih pada sahabat CT Bankum. Ya, jadi sebelumnya kita memang sudah menyampaikan pokok bahasan diskusi kita yaitu terkait usut tuntas kan begitu. Iya, betul. Karena selama ini kan banyak daripada desakan daripada warga masyarakat menyatakan supaya apa sih penyebabnya selain daripada tadi ada banyak faktor cuaca ekstrim kan begitu tadi, Bung Albert. Ya. Sehingga masyarakat selalu menyampaikan lewat daripada sosial media, ya kan, temuan-temuan tersebut, yang pada akhirnya daripada kementerian terkait kan bergerak, ya kan, di samping daripada adanya itu dari pihak kepolisian kan, penyidik daripada Bareskrim Polri kan, sebagaimana yang kita dengar dan juga kita baca di sosial media kan begitu. Ya, apa yang Bung Albert sampaikan tadi itu adalah salah satu bentuk daripada itu perhatian pemerintah, ya kan, artinya pemerintah sudah bergerak, ya kan, untuk mengusut tuntas penyebab daripada adanya tadi itu temuan kayu-kayu yang gelondongan tadi kan, apakah itu murni karena tadi itu bahwasannya akibat daripada
cuaca ekstrem. Ada alam, Iya. ya kan? Atau memang ada di situ campur tangan buatan manusia. Betul. Ya, ternyata, ya kan? Ya. Daripada sosial media yang kita lihat, kita baca, bahwasanya ada yang beberapa disegel kan. Betul. Tadi seperti yang Bung Albert sampaikan, ada 4 korporasi, Ya. yang 7 daripada Kementerian Kehutanan kan. Iya. Iya, seharusnya ketika ini disegel, tentu kan ini akan adanya temuan, ya kan, ada temuan, tentu ada permasalahan, ada problem, kan begitu. Betul. Ketika ada problem tidak hanya sampai di situ, ya kan. Nah, kalau memang nanti terbukti bahwasanya setelah disegel, ya harus dicabut izinnya. Nah, kalau tidak, ya kan, nanti diproses hukum. Baik tadi contoh ada upaya hukum itu ada baik perdata maupun pidana kan begitu, proses hukumnya kan begitu. Jadi yang mau kita lihat langkah selanjutnya daripada pihak kementerian baik lingkungan hidup maupun kehutanan supaya benar-benar ini diselesaikan begitu, jangan hanya disegel kan begitu. Kita juga harus ini dibuka juga ke publik kan begitu, kenapa disegel kan begitu. Kalau memang betul dia disegel karena adanya di situ sesuatu artinya prosedural yang tidak sesuai, ya kan, atau tidak sesuai dalam hal proses perizinan kan begitu, atau memang daripada perbuatan ketika mereka itu ditemukan ada pelanggaran hukum, ya tentu kan harus ini diselesaikan, ya kan. Pertama itu izinnya harus dicabut, ya kan. Yang kedua bisa juga diajukan gugatan ke perdataan kan begitu, supaya dia ada pemulihan daripada ini tadi, perbaikan ekosistem, perbaikan daripada ekologis lingkungan. Yang ketiga ada proses pidana tadi itu, ya kan, proses pemidanaan sebagaimana yang pernah kita sebutkan undang-undang yang mengaturnya. Demikian Bung Albert. Ya. Terkait dengan pencabutan izin, ya kan, yang memang mereka melakukan tadi itu pelanggaran, Bung Naga sampaikan tadi bahwa jangan hanya disegel, namun ada tindakan hukum. Iya, tindakan hukum lanjutan. Ya. Dan apakah daripada perusahaan-perusahaan yang ini disegel, dan itu disegel pastinya diduga melakukan pelanggaran tadi kan, karena ada temuan awal. Temuan tadi ya. Apakah daripada perusahaan-perusahaan atau korporasi ini bisa juga melakukan upaya hukum ini, Bung? Atau bagaimana menurut Bung? Iya, jadi sekarang ini yang kita lihat pertama dulu kan terkait dengan pemenuhan aspek ekologis lingkungan, ya kan? Tentu kenapa disegel? Tentu kan ada temuan awal, ya kan? Kalau memang toh sudah semua baik perizinan prosesnya maupun tidak ada ditemukan di situ artinya itu yang tidak sesuai prosedural, tentu kan nggak akan disegel, ya kan? Ini kenapa disegel? Tentu kan ada problem, ya kan? Ini harus dibuka. Alasan mereka menyegel apa juga dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ya kan? Jangan karena contohnya ini ada desakan-desakan sehingga disegel kan begitu, ya kan? Padahal mereka contohnya memenuhi semua aspek perizinan, baik tadi itu dari segi contohnya masalah proses perizinan maupun perizinan berusaha, termasuk daripada mungkin UKL, UPL, AMDAL, termasuk juga kajian hidup lingkungan strategis, mereka sudah laksanakan. Tetapi karena tadi ini ada desakan-desakan desas-desus begitu kan, sehingga supaya seakan-akan ini bekerja tadi daripada kementerian tertentu sehingga disegel begitu loh. Ini kami segel begitu supaya seakan-akan ini benar adanya kan begitu. Jangan begitu, jangan, karena itu mengorbankan daripada pihak-pihak lain kan begitu. Iya kan? Kalau memang betul bahwasanya memang itu disegel, kenapa disegel? Ini harus dibuka juga ke publik. Iya, sehingga tidak menjadi teka-teki kan. Dan selanjutnya setelah disegel ya harus ditingkatkan. Contoh mulai daripada itu tadi perizinannya itu dicabut, ya kan? Termasuk juga ada kalau memang ditemukan nanti di situ ada bahwasanya akibat daripada kerusakan, akibat daripada perusahaan-perusahaan korporasi tadi yang disegel ini, baik dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga ditemukan di situ perusakan lingkungan, bisa diajukan gugatan. Kan ada gugatan daripada kementerian beberapa contoh kasus juga udah banyak, ya kan, untuk pemulihan daripada ekologi lingkungan, termasuk juga ya bisa juga diajukan dengan proses pemidanaan, termasuk Undang-Undang 32 2009, 18 2013, Undang-Undang Pasal 11 9 itu kan, yang diperbarui Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu Bung Albert. Andai kata ini tadi mencabut izin tadi, dan melakukan upaya contoh mengajukan gugatan untuk supaya memulihkan daripada apa dampak yang diakibatkan, dan kemudian bisa juga dipidanakan. Apakah ketiga-tiga ini yang Bung Naga sampaikan tadi bisa diterapkan langsung atau memang dia bertahap, atau memang bagaimana penjelasannya? Iya bisa, karena ini artinya kan upaya-upaya hukumnya berbeda. Contoh kalau pencabutan izin itu lebih kepada contohnya prosedural kan begitu. Ini kan berbicara terkait kalau upaya hukumnya kan
tata usaha negara, tun kan gitu, kebijakan badan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peratun maupun Undang-Undang 30 2014 tentang hukum administrasi pemerintahan, kan begitu. Kependataan kan jelas, Undang-Undang terkait dengan hukum acara kependataan, kan begitu. Terkait proses pidana kan jelas, Undang-Undang terkait dengan tindak pidana lingkungan, Undang-Undang khusus, pidana khusus, kan begitu. Jadi ini bisa semua diterapkan, Bung Albert, begitu bersamaan, begitu. Ya, ini salah satu bentuk supaya memang membuktikan bahwasanya ada efek jerah, kan begitu, sehingga segala perbuatan yang dilakukan itu terkait dengan adanya bahwasanya itu pelanggaran hukum, ya kan, pelanggaran aturan, ya harus diambil tindakan tegas, begitu, ya kan. Tetapi kita sampaikan jangan contohnya nanti ini hanya dijadikan semacam hanya untuk bagaimana supaya seakan-akan ada pekerjaan atau bekerja, jangan begitu, ya kan. Makanya dibuka ke publik gitu loh. Apa alasannya menyegel? Kan sampai sekarang kan belum ada, ya kan? Itu seharusnya, ya kan. Menyegel karena apa? Karena perizinan yang tidak lengkap secara administrasi, atau karena ada bahwasanya akibat dari perbuatan itu mengakibatkan tadi dampak langsung itu kerusakan lingkungan, kan begitu. Atau ada salah satu juga penyebab daripada terjadinya ini tadi masalah yang dihadapi oleh daripada daerah tertentu yang tadi karena adanya tadi itu alam, ya kan, banjir, kan gitu, atau tanah longsor, akibat ada juga hubungannya, begitu loh, sebab akibat daripada perbuatan korporasi maupun yang tadi pihak-pihak yang disegel tadi, kan begitu. Ini harus dibuka, begitu, bukan sehingga diketahui, kan, ya jangan lagi ditutup-tutupi, begitu, bukan. Makanya nanti itu berdasarkan temuan investigasi di lapangan, kan begitu. Tentu kan yang paling utama itu karena ini disegel, ya tentu dicabut juga dulu perizinan berusahanya, kan begitu, izin-izinnya yang terkait daripada korporasi-korporasi tadi tersebut, baik yang tadi yang ada yang empat oleh Kementerian daripada lingkungan hidup maupun yang 7 Kementerian Kehutanan, kan begitu. Jadi cabut dulu izinnya, kan begitu. Setelah itu kan ditelusuri lagi apa akibatnya. Akibatnya apakah akan mengakibatkan daripada contohnya adanya kerusakan, bahkan sampai adanya kematian juga, korban, kan. Ini bisa diproses melalui tadi itu Undang-Undang Pidana Khusus tadi, kan begitu. Ini bisa bersamaan, Bung Albert. Ini tak perlu menunggu lama ini. Ya karena kan daripada tim-tim mereka kan punya keahlian-keahlian juga terkait daripada untuk proses penanganan begini, kan itu. Jadi ini nggak perlu harus menunggu bahwasanya ini selesai setelah tidak. Ini bisa langsung bersamaan, bisa juga pada saat karena ini kan upaya hukumnya kan berbeda-beda, begitu. Hukum yang mengaturnya juga berbeda-beda, begitu, Bung Albert. Nah, kemudian ini, Bung, andailah perusahaan yang disegel ini tidak terbukti ini, Bung, tidak ada pelanggarannya, ya, tidak ada indikasinya daripada dampak adanya perusahaan tersebut atau korporasi tersebut, apakah daripada perusahaan yang disegel di awal ini tadi bisa mengajukan perlawanan juga atau bagaimana ini? Iya, bisa. Artinya begini, makanya terkait dengan proses perizinannya tentu dia kan akan mengajukan namanya itu dibawa ke Undang-Undang Peratun, kan, itu tata usaha negara, kan begitu, maupun itu di situ Undang-Undang Hukum Administrasi Pemerintahan, kan begitu. Di situ kan mengatur bahwasanya kan untuk menguji tindakan pemerintah itu benar atau tidaknya kan ada itu, atau cacat prosedural, tidak memiliki kewenangan, kan begitu, ya kan, ada substansi yang dilanggar, kan begitu, ya kan, itu menguji badan atau tindakan pejabat daripada negara itu, kan begitu. Di situ bisa diuji, begitu, Bung Albert, ya kan. Termasuk juga kalau contohnya nanti ada bahwasanya di situ perlawanan, kan begitu, bisa melakukan contohnya gugatan tadi seperti itu, kan bisa diajukannya, begitu juga, Bung Albert. Ya, tetapi pada intinya kita sampaikan pemerintah ini harus mengusut tuntas, begitu, seperti yang kemarin-kemarin kita sampaikan, ya kan. Ini harus dibuka ke publik, begitu loh. Alasan menyegelnya apa temuan awalnya, begitu, ya kan. Ini harus dibuka, soalnya ini tidak ada yang ditutupi, kan begitu, sehingga diketahui setelah itu apa yang mau dilakukan, proses apa, apakah hanya disegel, ya, ketika disegel apa mau dilakukan lagi, kan ini harus ada tahapan-tahapan seperti yang kita sampaikan tadi, ada upaya-upaya hukumnya, begitu, sehingga ini bisa menjawab bahwasanya apa yang selama ini menjadi teka-teki, menjadi daripada isu-isu yang berkembang, sehingga ada penyelesaiannya, begitu, Bang Albert. Ya, episode sebelumnya ini, Bung, kita sudah menyinggung sebelumnya bahwa apabila nantinya perusahaan atau korporasi yang disegel ini terbukti bahwa mereka di sana ada kelalaian atau pelanggaran yang mereka langgar, tapi ini kita beranggapan bahwa ini
semisal legalitasnya udah sesuai dengan prosedur, namun daripada pekerjaan itu ada kelalaian atau kesengajaan, contoh ya. Ini jelas nih, yang disegel ini tadi sudah diproses secara hukum. Ya. Apakah daripada yang memberikan izin perusahaan ini tadi bisa dilakukan proses secara hukum juga, atau bagaimana menurut Anda? Iya, jadi kan kemarin kita sampaikan bahwasanya kan di dalam kita punya hukum, ya kan, kita undang-undang hukum kita kan ada namanya itu kan daripada delik naming, delik penyertaan. Tentu kan di situ ada yang menyuruh melakukan, ya kan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan, kan di situ ada perbagian peran-perannya kan, ada deder kan di situ, ya kan, ada pelakunya kan begitu, ya kan di situ. Jadi ada pembagiannya. Makanya nanti ini sebenarnya ini didapat ketika nanti lakukan daripada penyidikan, di situ nanti didapatkan peran-peran serta bagaimana pembagian dari tugasnya. Kan termasuk juga kalau memang ini contohnya ada di sini penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, ya kan, sarana padanya kan, itu kan bisa juga bermuara kepada undang-undang tindak pidana korupsi seperti yang kita sampaikan. Makanya kita tunggu aja kan begitu. Tetapi kan ini kan sudah ada artinya langkah awal bahwasanya disegel tadi. Tetapi kan ini harus jelas gitu loh, ya kan. Disegel karena apa kan gitu, apa penyebabnya korporasi-korporasi tersebut disegel kan gitu. Harus disampaikan ke daripada publik begitu, ya kan. Kalau bisa dari kementerian terkait itu menyampaikan konferensi pers kan begitu. Jangan hanya disegel karena apa, tentu kan apakah karena perizinannya memang tidak lengkap atau karena tadi itu ada daripada sebab akibat contoh karena perbuatan mereka juga ada turut andil sehingga terjadi keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini adanya bencana kan begitu, ya kan. Harus juga ini kan disampaikan jelas gitu sehingga nanti jelas duduknya persoalannya begitu. Ya, jangan sekali lagi jangan kita sampaikan hanya karena ada desakan-desakan, hanya karena ada bahwasannya meminta supaya bekerja sehingga ini dilakukan begitu loh, seakan-akan untuk hanya membuat supaya seakan-akan sudah bekerja, seakan-akan sudah apa yang disampaikan publik sudah mereka laksanakan, tetapi kan ujung-ujungnya nggak jelas begitu ya. Ini harus disampaikan juga secara tuntas begitu, Bung Albert. Bukan berarti karena ada desakan dari masyarakat tadi asal ceplok disegel ya, tanpa ada jadi kan penerapan atau edukasi kepada masyarakat. Oh, ini loh penyebabnya ini disegel. Harus disampaikan sehingga jelas kan itu. Karena jelas di sini apakah karena memang tadi itu tidak memenuhi contoh kajian hidup lingkungan strategisnya atau AMDAL-nya, UKL-nya, UPL-nya kan banyak ini. Dalam lingkungan hidup kan banyak ini. Daripada aspek-aspeknya yang harus memang dilengkapi kan begitu, Bung Albert. Enggak segampang daripada ini kalau untuk daripada perkara-perkara lain kan begitu. Ya, ini harus memang disampaikan begitu ya kan. Apakah memang perizinan berusahanya enggak sesuai dengan aturan yang ada kan begitu. Ini harus disampaikan sehingga terbuka, Bung Albert kan begitu. Ya kalau memang ada temuan tadi itu ya digugat juga secara keperdataan sehingga nanti akan ada pemulihan ekologi, ya kan. Perbaikan daripada lingkungan, ekosistem, ya kan. Kalau memang tadi itu mengakibatkan adanya tadi itu bahwasanya tadi itu korban kan begitu kan, atau kerusakan ya kan. Nah, itu bisa juga tadi dengan melalui sarana tadi itu undang-undang tindak pidana lingkungan hidup kan begitu, Bung Albert. Nah, itu ada semua itu. Ini contohnya ini kan ada perusahaan ya, dia ini masih dalam proses pembangunan ini, Bung. Yang mana diperkirakan pembangunan itu akan selesai di tahun 2025 ini dan akan beroperasi di tahun 2026 ya. Perusahaannya itulah PLTA Batang Toru. Dan itu termasuk disegel oleh kementerian daripada lingkungan hidup juga, Bung. Nah, menurut Bung Naga apakah memang ini kan masih belum beroperasi nih, Bung? Apakah juga itu masuk kategori atau bagaimana ini, Bung? Kan belum beroperasi. Makanya itu yang mau kita sampaikan. Artinya kan harus jelas begitu loh. Dasar untuk menyegelnya apa dulu kan begitu. Apalagi kan PLT, pembangkit listrik tenaga air ya kan. Tentu ini kan kalau kita melihat secara sekilas ini kan berarti punya BUMN juga kan gitu. Tapi ini dikelola oleh swasta ini, Bung. Swasta berarti kerjasama dengan swasta. Betul. Iya, itu tadi bahwasanya kan tentu kan dalam hal ketika disegel apakah memang perizinannya tidak lengkap atau bagaimana kan itu. Ya kan? Ini harus betul-betul disampaikan. Makanya kita nggak boleh juga kita berandai-andai gitu. Ini harus jelas kan, makanya kita tunggu daripada kementerian terkait yang memberikan izin terkait daripada itu ya kan. Itu harus dia menyampaikan ke publik begitu. Apa alasannya disegel gitu ya kan. Makanya jangan sampai nanti hanya contohnya untuk
supaya memberikan kepuasan kepada daripada masyarakat, kepada publik begitu. Ya kan, jangan begitu, jangan dikorbankan daripada pihak-pihak lain karena hanya desakan kan begitu. Ini juga tidak baik kan begitu. Ya, negara kita itu negara hukum kan. Artinya kita bertindak sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku begitu. Jangan karena hanya untuk memuaskan pihak-pihak tertentu sehingga kita mengambil semua langkah begitu. Ya kan? Tanpa juntrungannya kan, tanpa jelas dasarnya, alasannya apa begitu Bung Albert. Dan juga kita menghindari jangan sampai masyarakat saat ini termasuk kita meraba-raba ini penyebabnya apa. Iya, jadi itu makanya kita sampaikan tentu harus dibukakan karena kan disegel tentu kan ada temuan awal. Temuan awal ini apa dulu kan begitu ya. Kalau memang nanti prosesnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya ditingkatkan begitu loh, ya kan? Pencabutan izin ya kan? Baik daripada gugatan keperdataan kan begitu, maupun termasuk daripada tadi itu ya melakukan tindak pidana khusus lingkungan hidup kan begitu, itu Bung Albert. Jadi di situ semua itu harus dilakukan upaya-upaya itu semua sehingga ini menjadi efek jerah di kemudian hari kan begitu, sehingga orang-orang tidak lagi berbuat hal-hal seperti ini, apalagi sampai mengakibatkan terjadinya bencana alam dan menimbulkan banyak korban jiwa. Dan kemudian ini kan masih data yang sekitar beberapa hari yang lalu yang kita peroleh atau yang kita lihat dari berita yang 4 perusahaan yang disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup tadi dan 7 perusahaan atau korporasi yang disegel oleh Kemenhub. Ini daripada tim Gakum juga masih melakukan penyidikan terkait perusahaan-perusahaan yang masih di areal ketiga provinsi tersebut ini Bung. Ya mungkin kita apresiasi daripada kinerja penegakan hukum kita dan juga pihak-pihak terkait yang sudah bergerak cepat, itu kita apresiasi juga ya Bung ya. Dan itu tidak boleh kita pungkiri bahwa kinerja daripada kementerian terkait ini ya perlu kita apresiasi lah. Dan kemudian menurut Bung Naga lah, daripada apa yang disegel ataupun yang perusahaan-perusahaan ini ya kepada pemilik atau pengelola korporasi ini, tanggapan Bung Naga atau penyampaian Bung Naga terhadap mereka kepada korporasi. Kepada korporasi. Tentu kan kepada korporasi ketika namanya melaksanakan terkait daripada usaha, ya tentu harus melengkapi sesuai dokumen perizinan berusaha. Kalau saat ini kan undang-undangnya itu perizinan berusaha, ya kan? Saudara harus melengkapi yang namanya seluruh dokumen perizinan berusaha, termasuk juga kalau dia masalah lingkungan hidup, tentu ada kajian hidup lingkungan strategis, sehingga tidak mengakibatkan adanya dampak ke depan kan begitu, sehingga tidak mengakibatkan adanya kerugian. Tentu harus dilengkapi, ya kan? Ini harus dilengkapi begitu. Ya harus dilengkapi dan juga semua ini harus secara ini komprehensif kajiannya begitu ya kan, sehingga tidak mengakibatkan ya artinya tadi itu akibat daripada kita punya perbuatan mengakibatkan terjadinya kerugian kan begitu, iya kan? Ya jadi kita berharap seluruh dokumen perizinan berusaha sebagaimana yang dipersyaratkan daripada aturan undang-undang yang berlaku, ya termasuk juga undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 ini ya dilengkapi begitu Bung Albert, ya kan? Itu dia. Jadi jangan sampai lagi ke depan ya jangan ada lagi perizinan yang tidak dilengkapi. Mungkin begitu Bung Albert. Sebelum kita mengakhiri daripada episode atau pembahasan kita pada video kali ini Bung, harapan Bankum berbicara yang diwakili oleh Bung Naga terhadap pemerintah atau kementerian terkait mengenai penelusuran daripada ketiga wilayah ini. Ya, baik. Artinya kita ya seperti tadi itu berterima kasih karena sudah bergerak ya kan, merespon cepat daripada adanya tanggapan-tanggapan, adanya itu tadi itu kan informasi-informasi dari masyarakat ya kan, permintaan masyarakat publik. Ya, namun kita sangat menginginkan juga ya kan menyampaikan supaya ya apa alasannya tadi disegel, ya kan? Supaya ya betul-betul lah sesuai koridor hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku begitu, ya kan? Jangan hanya comot-comot saja begitu, ya kan? Hanya untuk menyenangkan daripada publik kan begitu. Jangan hanya karena seakan-akan supaya kita kelihatan bekerja, tapi nyatanya ya kan jangan sampai merugikan pihak-pihak lain seperti pihak-pihak korporasi yang memang mereka itu pada intinya
semua dokumen-dokumennya telah lengkap, telah sesuai dengan perizinan berusaha sebagaimana dipersyaratkan undang-undang kan begitu ya kan. Ya, kami berharap juga supaya ini dibuka ke publik apa alasannya disegel sehingga tidak menjadi teka-teki dan juga diselesaikan ya kan. Begitu banyak sarana hukum kita baik daripada gugatan keperdataan bahkan kepada menggunakan pendekatan yaitu terkait tindak pidana lingkungan hidup ya kan, itu kan daripada pihak kementerian terkait daripada lingkungan hidup kehutanan kan mereka ada gakum penegakan hukum yang memiliki keahlian hal-hal apa yang mereka mau lakukan, mereka memahami itu ya kan. Itu jadi mereka memahami, jadi kita sampaikan supaya ini tidak menjadi teka-teki, tidak menjadi bahwasannya bias kan begitu, iya kan, ambigu kan begitu, ya disampaikan transparan begitu kepada publik begitu Bung Albert, alasan-alasan kenapa disegel dan langkah-langkah selanjutnya apa yang mau dilakukan begitu. Satu kata untuk Presiden. Gitu. Ya, Pak Presiden, kami terima kasih kepada saudara, ya telah turun juga, telah ikut dalam hal untuk bagaimana kita bisa segera menyelesaikan bencana alam ini. Tapi kami harapkan juga kepada Bapak supaya Bapak juga ya menyampaikan kepada menteri-menteri Bapak juga apa sih masalah yang terjadi itu harus diungkap begitu loh. Harus disampaikan secara terbuka begitu. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan daripada kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah ini ya. Itu juga harus diungkap kepada publik sehingga ini tidak menjadi itu tadi misteri atau teka-teki begitu. Ya, baik. Terima kasih Bung sudah menemani sahabat Bankum berbicara beberapa menit ini ya. Dan harapan kita kepada sahabat Bankum berbicara, jangan lupa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan atau ikut terlibat dalam hal ini sebagai kita sebagai daripada untuk kita ikut menjaga kelestarian alam lingkungan sehingga tidak sampai tercemar begitu, apalagi sampai mengakibatkan adanya itu kan korban jiwa kan begitu. Ya kita tetap sebagai daripada Bankum berbicara menyuarakan supaya kita ini menjaga lingkungan, ekologi lingkungan ya kan, kita lestarikan ya kan. Kita hindari yang namanya illegal lodging, kita hindari yang namanya terkait daripada adanya kerusakan lingkungan ya kan. Ya, kita harus saling menjaga lingkungan yang sehat, yang bersih dan yang higienis. Iya. Dan untuk itu ya sekali lagi terima kasih Bung sudah menemani kita, sudah memberikan edukasi terhadap sahabat Bankum berbicara yang mungkin bermanfaat dan juga sebagai bekal Bung. Ya, sebelum kami mengakhiri video ini, kami kembali mengingatkan kepada sahabat Bankum berbicara, setelah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share. Dan yang terpenting, jika sahabat Bankum berbicara membutuhkan bantuan hukum atau advice hukum, ya jangan lupa hubungi kita di email yang sudah kita terterakan di deskripsi video. Demikian dari kami. Jangan lupa tonton terus video-video kami selanjutnya hanya di channel YouTube Bankum Berbicara. Membantu orang susah, hal yang mulia.